Ya, selamat bertemu kembali. Malam ini memang seharusnya besok malam ya, tapi karena besok malam kami Elijah Challenge Ministry, kami ada 1 tahun sekali ya kami uh, kumpulkan dana ini di Amerika. Jadi kami ada gala ya, semacam suatu pesta lah. Kami punya uh, board ya, member, mereka mengundang banyak tamu-tamu mereka untuk uh, apa? Kumpulkan dana untuk tahun yang akan datang ya, tahun 22 ya. Uh, ini gala ini sudah berjalan 7 tahun. Jadi kali ini tahun yang ke-8, puji Tuhan. Jadi jangan ya iman lah, karena kami biasanya ya tidak mau ambil apa eh, namanya offering ya, terus-terusan setiap pertemuan ambil offering, bingung jadinya. Tapi Tuhan buka jalan, karena dengan imanlah tantangan Elia, pelayanan ini berjalan selama 21 tahun ya. Tapi kami melayani mulai dari Kalimantan Barat sudah dari tahun 87. Jadi pelayanan kami sudah berjalan selama 43 tahun. Haleluya. Ya. Dan Pak Antoni waktu kami bertemu di Kalimantan Barat dia baru berumur 11. Sekarang sudah ada anak 4. Yang 52 tahun saya. Oh, ya. Jadi bisa dihitung ya berapa tahun kami sudah bersama-sama semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik ya, luar biasa. Nah, mohon juga kalian berdoa untuk besok malam ya. Harap yang datang semua itu uh, mau menyokong ya, membantu pelayanan Elijah Challenge. Paling sedikit kami di India ada 267 pekerja-pekerja ya. Mereka itu masuk ke kampung-kampung dan setiap pekerja itu maklum ya hanya diberikan $75 ya untuk sekeluarga loh, itu di India. Jadi tapi mereka punya hasil itu besar luar biasa ya. Sekarang ada rumah gereja, bukan bangunan ya, tapi persekutuan di rumah-rumah ada 800 lebih ya, 850, dan yang itu semua baru. Ada gereja rumah yang baru, house churches yang baru. Dan kira-kira ada 30.000 lebih anggotanya. Dan mereka melayani semua. Kami ya tidak mengenal itu pekerja-pekerja, hanya sebagian saja. Kami mengenal koordinatornya, Pastor Pendeta Subot. Nanti kami juga akan minta Pendeta Subot ya beri kesaksian. Kami mengajar dia selama 6 tahun. Ya, dengan training begini. Setiap kali datang ke India, dia yang jadi penterjemah kami. Jadi berkali-kali dia belajar. Yang kami ini sekarang lagi sharing, ya, akan sharing itu pengajaran itu. Dan akhirnya dia sendiri mulai. Pertama-tama dia bingung waktu dia dengar pakai otoritas, pakai tenaga, kita semua bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Dia dengar, dia juga hampir apa ini ya? Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dia dengar terus, dia belajar terus. Akhirnya dia yang mimpin ini 250 anak buah ya, pekerja-pekerja di ladang. Mulai dengan 12 orang. 2 bulan dia pimpin, dia asuh ya, dia ajar, dia training. Kemudian dia bawa mereka ke kampung-kampung yang terpencil, yang kalau kita tuh tidak bisa menjangkau itu kampung. Dan kampung itu tidak pernah dijangkau, mereka tidak pernah dengar Injil. Dan kepercayaan mereka itu sangatlah gelap ya. Apa saja disembah ya, sampai tikus juga disembah. Pokoknya yang bisa bergerak disembahlah begitu. Nah, itu karena banyak mujizat-mujizat yang dilakukan.
dengan otoritas dan tenaga yang sudah Tuhan Yesus percayakan kepada kita semua orang percaya ini, mereka dapat menjangkau orang-orang yang belum percaya itu. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi pelayanan Elia sekarang sangat aktif di India. Karena India itu ya 1,4 miliar orang ya penduduknya yang belum terjangkau begitu banyak. Dan India itu kan besar ya, dia punya negara wilayahnya. Ya, saudara-saudari, jadi besok malam kami akan adakan, kami punya gala setahun sekali, puji Tuhan. Ya. Dan apa yang kami dapatkan malam itu, dari sumbangan itu, dari donation itu, akan di match ya 100%. Misalnya kalau dapat $50,000, dia akan match $50,000. Jadi supaya bisa cukup nanti. Ya kami harap ini yang terbesar lah, karena ini yang ke-8 gala kami. Harap doakan dan Pak William akan sampaikan kira-kira 10 menit apa yang kita kerjakan di Elijah Challenge, dan kami akan ada pembicara yang terkenal ya, Pendeta Dr. Lance Wallnau ya. Dia sangat terkenal di Amerika, dia yang akan menjadi speaker kita ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itulah sebabnya kami pindahkan Kamis malam ke Rabu malam ini. Minggu depan kami akan kembali lagi ke hari Kamis ya, malam jam 7. Terima kasih. Mari kita mulai lagi pelajaran kita, dan saya akan share screen, dan kalau saudara-saudari inginkan PowerPoint-nya, email saja ya ke Pak William, ke Elijah 003 ya, puji Tuhan, @gmail.com. PowerPoint file ini tersedia dengan gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan. Email saja ke elijah003@gmail.com. Kalau saudara ingin mendapatkan PowerPoint file ini, kirim email saja sekali lagi ya. Video untuk training ini ada di YouTube ya. Nah, boleh di screenshot atau diambil fotonya. Tujuan seminar tantangan Elia ini yang terpenting adalah untuk melatih pekerja-pekerja di ladang, sama seperti Tuhan Yesus melatih murid-muridnya. Jadi bagaimana Tuhan Yesus melayani orang sakit, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, kita belajar dari Tuhan Yesus dengan cara yang sama dan dengan tujuan yang Tuhan Yesus tujukan ya. Untuk menyelesaikan amanat agung, ini tujuannya. Kenapa Tuhan Yesus berikan otoritasnya dan tenaga, yaitu memberikan kuasa dan tenaga kepada murid-muridnya untuk menyelesaikan amanat agung di Malaysia dan Indonesia pada akhir zaman ini. Nah, saudara-saudari, ini sangat penting. Terang kita juga melayani anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah percaya. Kita mulai dulu ya dari situ. Nanti kita bawa ini amanat agung, artinya Injil, kerajaan Allah, kepada orang-orang yang belum percaya. Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita semua. Tuhan yang menciptakan manusia semua. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita sebut dia Bapa. Bapa kami yang di surga. Haleluya. Dan jalannya hanya satu. Melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya. Malam ini saya ulang sedikit lagi apa yang kita sudah pelajari, supaya kalau ada yang baru masuk, mengerti apa yang kita lakukan ya, yang kita ajarkan. Pertama-tama, di dalam gereja Tuhan, artinya
Gereja Tuhan itu bukan bangunannya ya, bukan bangunan gereja. Gereja itu adalah tubuh Kristus ya. Nah, kepalanya adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mempunyai 3 jabatan. Jabatan Imam Agung, jabatan Nabi, dan Raja atas segala raja. Ketiga macam jabatan untuk tubuh Kristus, karena kepalanya Tuhan Yesus ada 3 jabatan, tubuhnya juga ada 3 jabatan. Jabatan imamat sama, jabatan profetik, nabi, dan jabatan raja. Untuk apa jabatan ini? Jabatan imamat adalah untuk berhubungan dengan Bapa kita yang di atas, ya. Dengan doa. Berhubungan dengan Tuhan Yesus, ya. Arahnya ke atas. Berdoa memuji Tuhan. Ya, doa syafaat. Melayani Tuhan, itu semua arahnya ke atas, ya. Jabatan profetik itu untuk apa? Jabatan profetik adalah membawa firman Tuhan ini untuk menguatkan dan membangun tubuh Kristus, ya. Jadi arahnya itu sejajar. Macam begini, ke atas imamat yang begini sejajar satu dengan yang lain, ya. Saya sekarang lagi jalankan jabatan profetik saya, membawa firman Tuhan untuk menguatkan, membangun orang-orang percaya, membangun gereja Tuhan. Itu jabatan profetik, ya. Nah, satu lagi arahnya ke bawah, jabatan raja, dengan keluar perintah untuk menghancurkan perbuatan iblis, untuk menghancurkan penyakit, untuk menghancurkan setan-setan yang mengganggu orang. Jabatan raja, ya. Tujuannya adalah supaya barang siapa yang menyaksikan mujizat-mujizat itu, yaitu penyembuhan dan mengusir setan itu, mereka dapat tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan Yesus. Ya, karena kita datang di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jabatan raja itu bagaimana bergeraknya? Begini ya. Kalau ada orang sakit kita bilang dalam nama Yesus engkau sembuh. Kalau ada orang yang kerasukan setan, dalam nama Yesus setan engkau keluar, ya. Kan kasih perintah ya, jabatan raja, karena raja pakai otoritas, pakai kuasa, ya. Nah, dengan demikian orang akan tahu, kamu datang dengan dalam nama Yesus ya, arti. Jadi Yesuslah yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini melalui kita semua, supaya kita bisa memberitahukan kepada mereka bahwa Yesuslah jalan satu-satunya ke Bapa yang di sorga. Nanti akan diuraikan dengan lebih seksama lagi jabatan raja. Ya, jadi kita ada 3 jabatan imamat ke atas, berdoa, berbahasa roh, menaikkan puji-pujian, ya, melayani Tuhan, itu jabatan imamat. Jabatan profetik adalah membawa firman Tuhan, men-share firman Tuhan, mengajar firman Tuhan untuk menguatkan dan membangun gereja Tuhan, tubuh Kristus. Dan jabatan raja dipakai untuk penginjilan. Ya, dalam penginjilan kita akan mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Arahnya ke bawah. Ya. Imamat ke atas, profetik sejajar, jabatan raja arahnya ke bawah. Menaklukkan setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Maaf, kembali lagi ke share screen. Saya akan
Sekarang masuk ke slide 122 ya. Nah, ini kata Tuhan Yesus ya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang berakhir dengan malah yang lebih besar lagi. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, saudara-saudari, ini luar biasa. Sesungguhnya. Artinya, sesungguhnya. Aku tidak bohong. Aku tidak berkata yang tidak bisa dipercayakan. Sesungguhnya barang siapa. Jadi kami semua, kita semua ini, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus melakukan banyak pekerjaan. Ya. Dan terutama di dalam Injil, keempat Injil, yaitu dia mencelikan mata orang buta, membuat orang timpang berjalan, membangkitkan orang mati, ya, mengajar firman Tuhan, memuridkan orang-orang ya, yang percaya, ya, saudara-saudari, menjalankan banyak mujizat, ya, meneduhkan badai. Tuhan Yesus berkata, kita juga akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Kami bilang, ya Tuhan, kami percaya, tetapi kami belum pernah melihat, ya. Saudara-saudari, inilah bagaimana kita akan pelajari dari firman Tuhan, bahwa hal ini sesungguhnya tidak mustahil. Amin. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Nah, mari kita. Jadi bagaimana? Sekarang kita selusuri ya, bagaimana kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dengan jelas, Alkitab mengajar bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan pada waktu dia mengutus mereka memberitakan Injil. Tuhan Yesus sudah memberikan kepada murid-muridnya apa? Otoritas dan tenaga. Ya, ini yang kita belajar di sini. Ya. Otoritas. Apa itu otoritas? Bagaimana cara pakai otoritas? Dengan mengeluarkan perintah ya, kepada bawahan. Dan bawahan itu harus tunduk. Siapa bawahan kita kalau kita lagi menginjil? Penyakit dan setan-setan. Jadi kalau perintahkan penyakit, begini caranya. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Atau dalam nama Yesus kanker ini mati. Atau dalam nama Yesus berjalanlah. Bangkitlah. Stroke ini pergi dalam nama Yesus. Engkau sembuh. Begitu ya. Itu pakai otoritas dengan keluar perintah. Dalam nama Yesus. Nah, tenaga itu bagaimana pakainya? Kalau di dalam Inggris, otoritas itu authority. Atau di dalam bahasa Yunaninya, otoritas itu adalah exousia. Nah, tenaga sekarang. Otoritas dan tenaga kan diberikan. Tenaga itu bagaimana cara pakainya? Itu tenaga artinya kekuatan atau power. Dunamis kalau di dalam bahasa Yunaninya. Tenaga itu dipakai dengan tumpangkan tangan. Harus ada sentuhan ya. Jadi kalau disentuh, apa yang terjadi? Ya seperti listrik lah. Kalau kita sentuh listrik, ya mengalirlah listrik itu. Nah, tenaga kesembuhan ada di dalam kita. Otoritas ada di dalam kita. Karena Tuhan Yesus tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Amin. Nah, jadi Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Nah, saudara-saudari, jadi diingat ya, otoritas pakainya dengan keluar perintah, tenaga pakainya dengan letakkan tangan di atas orang sakit. Inilah ya. Mana buktinya Tuhan Yesus berikan kepada kita tenaga ini? Lukas 9 ayat 1.
Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa. Power and authority. Ya. Dunamis dan exousia. Tenaga dan kuasa. Ya, tenaga itu kekuatan dan kuasa itu otoritas. Ya. Jadi diingat. Memberikan tenaga dan otoritas atau kuasa kepada mereka. Untuk apa? Untuk mengusir segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Menguasai, artinya setan itu di bawah kuasa kita. Amin. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, bukan mendoakan orang sakit ya, tapi menyembuhkan orang sakit. Ya. Jadi waktu menyembuhkan orang sakit, kita kan bukan bilangnya nggak boleh berdoa. Begini, waktu menyembuhkan orang sakit, mungkin kita berdoa dulu. Ya Bapak, sembuhkanlah orang ini. Habis doa itu, terus kita bilang, dalam nama Yesus, penyakit ini pergi. Dalam nama Yesus, penyakit ini aku usir. Ya, atau setan ini aku usir. Itu caranya ya, menyembuhkan penyakit-penyakit. Atau kanker ya, dalam nama Yesus kanker ini mati sekarang. Tidak boleh kemana-mana lagi. Pergi. Tinggalkan orang ini dalam nama Yesus, engkau sembuh. Nah, itu caranya menyembuhkan penyakit. Ya, jadi tidak hanya berdoa saja, ya, karena berdoa arahnya kan ke atas ya. Nah, menyembuhkan penyakit itu arahnya ke bawah. Usir itu penyakit. Mengusir setan juga arahnya kan ke bawah. Pakai otoritas ya, menguasai. Haleluya. Itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan ia mengutus mereka untuk apa? Semua tenaga dan kuasa ini dipercayakan kepada kita untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah. Haleluya. Ya. Memberitakan kerajaan Allah. Ya. Injil itu Injil kerajaan Allah. Rajanya Allah Bapa yang di atas. Ya. Yang mengutus anaknya Yesus Kristus. Ya. Untuk menjadi manusia. Mengutus kita sekarang. Ya. Ya, memberi contoh kepada kita, menunjukkan siapa Bapa kita yang di atas itu, supaya kita menjadi anaknya. Haleluya. Dan untuk apa? Menyembuhkan orang. Sekali lagi, menyembuhkan orang. Ini yang akan kita pelajari dengan seksama, dengan teliti. Karena selalu kita itu pikirannya ayat ini dan untuk mendoakan orang sakit kan biasanya. Saya dulu bacanya macam begitu. Wah, tidak pernah pikir, aku menyembuhkan orang, siapakah aku ini? Tapi inilah firman Tuhan ya. Jadi jangan kita kepinteran, jadi dirobah-robah. Atau saking kurang iman, saking ketakutan kita, oh siapa aku ini, bukan Tuhan Yesus. Oh aku disuruh menyembuhkan orang, nggak mungkin. Doakan sajalah, sembuh nggak sembuh, urusan Tuhan pokoknya. Tapi bukan kan di sini. Perintahnya, ia mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Nah, ini yang di Lukas 10 ayat 9. Ya, sekali lagi. Yang tadi diberikan kepada ke-12 murid-muridnya. Sekarang Lukas 10 ayat 9 diberikan kepada 70 murid yang lain yang kami tidak kenal namanya siapa ya. Jadi yang dikatakan adalah Tuhan perintahkan mereka. Sembuhkanlah orang-orang yang di situ. Sembuhkanlah, bukan doakanlah orang yang sakit di situ. Bukan, sembuhkanlah orang-orang yang di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ya, artinya kita lagi menginjil nih, bawa kerajaan Allah kepada mereka, betul? Haleluya, ya. Nah, ini semua sembuhkan orang-orang yang sakit di situ pakai apa? Kita memakai otoritas, ya, memakai kuasa yang sudah Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Ya. Jadi dalam nama Dia pakai itu kuasa, perintahkan itu penyakit, suruh pergi. Ya. Setannya juga sama, suruh pergi. Nah, saudara-saudari, nah sekarang sudah sedikit jelas apa yang kami uraikan dengan singkat selama 3 pelajaran yang lalu. Ini sesi keempat, ya saudara-saudari. Nah sekarang
Murid-muridnya kerjakan ya, mereka pergi ya. Jadi mulai menyembuhkan orang, mulai mengusir setan. Ya. Mereka taat kepada perintah yang Tuhan Yesus berikan. Tetapi ada 1 kali, 2 kali ya, paling sedikit ya kita melihat di firman Tuhan, murid-murid Kristus gagal menyembuhkan orang sakit. Seperti kita juga pernah gagal ya, menyembuhkan orang sakit. Mari kita ulang sedikit lagi dengan cepat ya, apa yang terjadi di Matius 17 ya, ayat 11. Murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu. Datanglah seorang mendapatkan Yesus ya, dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita, yang sering jatuh ke dalam api dan juga ke dalam air. Ya, seorang bapak sangat-sangat terjepit ya, karena anaknya itu menderita sakit yang sangat serem ya, sakit ayan ini. Dan setan sakit ayan ini sering mendorong anak itu dalam api dan ke dalam air, mau membunuh anak itu. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Jadi Bapak ini sangat kecewa bahwa murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkan anaknya. Jadi Bapak ini sebetulnya percaya bahwa murid-murid Yesus itu pasti seperti gurunya. Kalau gurunya bisa, muridnya pasti bisa. Wah, tetapi muridnya gagal. Jadi Bapaknya kecewa, ngaduin ya, ceritanya begini. Jadi waktu Yesus dengar Bapak ini mengatakan murid-muridnya gagal, wah, guru ini marahlah. Hai, kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Wah, seperti, aduh, gimana ya ini? Kalau kita pikir, aduh Tuhan, aduh kita dibilang tidak percaya dan yang sesat lagi. Hari ini apakah juga Tuhan marah sama kita begini? Saya pikir, ya juga ya. Hari ini kita sudah ada firman ya, lagi udah tercatat lagi di dalam 4 Injil ya, dan 1 perjanjian baru ya. Kenapa kita makin tidak percaya dan makin sesat, betul nggak? Ya, masing-masing lah, mintalah, doalah supaya Roh Kudus ya memberikan kita keterangan ya, ilham. Benarkah Tuhan aku ini benar-benar tidak percaya dan sesat? Ya, tidak percaya apa dan sesat di mana ya Tuhan? Aku ini kan aku percaya kepada Engkau. Ya, mari kita lihat apa yang di mana kita sesat dan di mana kita percaya. Nah, jadi Tuhan Yesus betul-betul mengharap dan menuntut murid-muridnya menyembuhkan anak itu. Tetapi mereka itu kan gagal. Nah, ya, mari kita lompat ya, karena kita sudah uraikan hal ini ya. Nah, apa itu ya? Biji sesawi. Jadi murid-muridnya tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kenapa? Otoritasnya sudah ada, tenaganya sudah ada. Apa yang kami kurang? Ya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi, seperti ya, bukan sebesar. Ingat sekali lagi, terjemahan aslinya adalah iman seperti, bukan iman sebesar. Karena baru dimarahi oleh Tuhan kan, imanmu itu di mana? Imanmu itu kecil kan, sesat. Jadi, bukan sekecil ya, bukan sebesar. Ada orang bilang, iman sebesar biji sesawi saja cukuplah. Gak cukup. Karena iman seperti biji sesawi ini akan memindahkan gunung, akan mengusir setan, akan menyembuhkan orang sakit, akan pindah itu gunung setan, akan
pindah itu gunung penyakit. Jadi iman ini bukan iman sebesar biji sesawi, bukan. Iman seperti, mempunyai ciri-ciri seperti biji sesawi. Nanti di belakang kita akan uraikan lagi apa artinya iman seperti biji sesawi. Tetapi mari kita terus, iman seperti biji sesawi menghasilkan apa? Kamu, murid-muridnya, kita semua. Kalau punya iman seperti biji sesawi, kamu dan saya dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Penyakit engkau pindah dari sini ke sana. Setan pindah dari rumah ini ke sana. Pindah dari orang ini. Jangan diam di tempat ini ya. Apa yang terjadi kalau kita berkata kepada gunung ini dan berkata tanpa bimbang ya, lihat ya. Berkata kepada gunung ini, keluar perintah. Maka gunung ini akan pindah. Gunung ini akan pindah. Takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara-saudari, jangan dihafal saja kata-kata ini ya. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri kepada kita, ya, murid-muridnya. Sesungguhnya, kalau kita mempunyai iman seperti ciri-ciri biji sesawi saja, kita semua ini dapat berkata kepada gunung ini. Saya dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagi kita semua. Bagi saya, bagi kalian. Mari kita teruskan. Jadi para murid waktu gagal mengusir setan itu sebetulnya mereka itu kurang iman yang memindahkan gunung. Kami sekarang akan men-sharing apa itu iman yang memindahkan gunung. Ya. Iman yang memindahkan gunung adalah keluarkan kata kan. Gunung, hei engkau pindah. Gunungnya terus pindah ya. Takkan ada yang mustahil. Apa ini? Ya. Kalau Tuhan ya bisa ya. Pasti ya. Tuhan bilang gunung pindah. Gunungnya ya pindah. Ya. Aku, kata Tuhan Yesus, kita bisa pindahkan gunung. Wah, hebat. Iman seperti biji sesawi dapat memindahkan gunung, menyembuhkan penyakit, dan mengusir setan-setan, dan melakukan hal yang mustahil. Para murid gagal mengusir setan itu karena mereka kurang iman seperti biji sesawi, yaitu kurang iman yang memindahkan gunung. Terus Matius 17 ayat 21 seterusnya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, apa artinya ini? Oh Tuhan, gunung ini terlalu besar, setan ini terlalu besar, penyakit ini terlalu parah, Tuhan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Oh kalau gitu kita harus berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa saja. Nggak mungkin kita bisa pindahkan gunung ini. Nggak mungkin kita sembuhkan penyakit ini. Nggak mungkin kita bisa mengusir setan ini. Kata di sini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya berdoalah dan berpuasalah. Sudah 40 hari 40 malam ya kita berdoa, kita berpuasa. Ya kalau nggak 40 hari ya 3 hari lah, 5 hari lah, entahlah. Ya. Jadi itu pikiran kita ya. Berdoa dan puasa. Habis itu sudahlah, serahkan kepada Tuhan. Karena setan ini terlalu besar, gunungnya terlalu besar, ya, penyakit ini terlalu parah. Nggak mungkin kita. Apa ini interpretasi yang benar? Doa, puasa itu menghasilkan iman kami yang bertambah besar. Sehingga dapat mengusir setan-setan. Sehingga dapat menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin. Jadi jangan stop dengan berdoa dan berpuasa. Tujuan berdoa dan berpuasa untuk apa? Untuk menghasilkan iman yang besar yang bisa mindahkan gunung. Amin. Nah,
Tuhan tidak pernah bilang kamu berdoa dan berpuasa saja, habis itu sudah selesai. Tidak, Tuhan sendiri juga berdoa dan berpuasa, betul? 40 hari, 40 malam ya. Terus sendiri dibawa oleh Roh Kudus kan ke padang gurun, ya. Di situ dicobain iblis, Tuhan menang, sekali turun, dia melakukan mujizat-mujizat kan. Nah, saudara-saudari, nah ini. Tujuan doa dan puasa adalah penting sekali ya, saudara-saudari. Tapi bukan doa puasa saja yang mengusir setan, bukan. Hasil dari doa dan puasa itu menghasilkan iman yang memindahkan gunung. Amin. Haleluya. Itu penting ya, saudara-saudari. Banyak orang hanya berdoa dan berpuasa, habis itu, oh Tuhan terserahlah kamu. Engkaulah terserahlah. Engkaulah yang usir setan itu. Engkaulah yang sembuhkan orang itu. Memang Tuhan yang sembuhkan. Memang Tuhan yang memakai kita. Tapi Tuhan memakai kita. Kita ini salurannya. Amin. Ada orang bilang, loh Tuhan sendiri bisa kerjakan. Ya, kalau Tuhan sendiri, Bapak kita yang di surga bisa kerjakan, gak usah suruh anaknya dong ke bumi sampai menjadi anak manusia, menderita dan mengajar kita, menunjukkan jalannya kan. Maka Tuhan Yesus bilang, aku ini jalan, kebenaran dan kehidupan. Saudara-saudari, akhirnya Tuhan Yesus bagaimana? Kan mengutus kita sebagai Bapak mengutus aku mengutus engkau ya. Saudara-saudari, ini baru saya pikir tafsiran yang benar ya dengan firman Tuhan. Nah, mari kita uraikan iman yang memindahkan gunung. Saya akan pakai waktu yang agak banyak ya, karena saya belajar banyak ini. Dulu nggak ngerti apa iman yang memindahkan gunung. Siapa yang memindahkan gunung? Tuhan kan? Oh ya, Tuhan bisa pindahkan gunung. Saya nggak mungkin. Apa itu iman yang memindahkan gunung? Siapa yang memindahkan gunung? Untuk apa? Kenapa? Ditanya terus ya. Hanya Tuhan yang bisa memindahkan gunung. Apa iya? Tuhan bilang kita. Katanya, kamu berkata, gunung pindah. Coba kita lihat iman yang memindahkan gunung. Nah, kita lihat Lukas pasal 7 ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ya. Supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Dia tidak minta Tuhan Yesus datang untuk mendoakan hambanya. Supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Itu adalah seperti sinyal untuk katanya ada tornado mau datang di sini. Memang Texas ini bagian tornado ya. Tapi dalam nama Yesus mari kita tangking. Tidak ada tornado yang datang ke daerah kami di KD ini. Di Houston bagian barat dalam nama Yesus. Tidak ada tornado yang datang ke sini di dalam nama Yesus. Tidak boleh mengganggu firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami tangking tornado yang mau datang ke daerah kita. Dalam nama Yesus pergi. Dalam nama Yesus pergi. Tidak boleh mengganggu. Nah saudara-saudari, ya tadi itu peringatan ya. Ada tornado katanya suruh jangan di luar lah. Ya kami di dalam rumah, puji Tuhan. Ya, jadi kita tangking. Nah, mari kita teruskan lagi. Jadi bukan hanya mendoakan orang sakit seperti masa kini, ya. Tuhan Yesus datanglah, sembuhkanlah hambaku, ya. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kemungkinan perwira itu teringat bahwa Yesus itu orang Yahudi
Dan dia sendiri orang kafir. Orang Yahudi dan orang kafir tidak boleh bergabung ya. Masuk rumah orang Yahudi. Orang kafir nggak boleh masuk Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh masuk rumah orang kafir. Begitu. Jadi dia mau menghormati Yesus perwira ini. Tetapi katakanlah sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Haleluya. Katakanlah sepatah kata. Katakan sepatah kata apa? Apakah dia minta Yesus mendoakan hambanya? Tidak. Waktu itu Yesus dan muridnya tidak pernah diminta mendoakan orang sakit, melainkan menyembuhkan orang sakit ya. Pada zaman itu nggak ada orang minta, oh berdoalah ya supaya anakku sembuh, nggak hambaku sembuh, orang rumahku sembuh, nggak. Mereka itu sudah mengerti apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Terutama perwira ini mengerti luar biasa. Coba kita lihat apa kata dia. Katakan sepatah kata. Apa yang dia mau Yesus katakan? Dia tahu Yesus berotoritas. Yesus mempunyai kuasa untuk menguasai sakit penyakit. Nah, misalnya saudara memelihara anjing. Anjing itu bawahan saudara kan? Saudara yang jadi bos. Kalau saudara mau anjing itu duduk, katakanlah sepatah kata, betul? Tidak berdoa kan kepada Tuhan. Oh Tuhan, mohon kau bantu aku, berikan aku kekuatan dan otoritas supaya anjing aku itu duduk. Ya. Tuhan tolonglah. Anjing itu ya nggak ngerti kita doa apa. Pakai bahasa roh. Ya, supaya anjing kita itu duduk. Kan tidak kan? Lucu kan? Perintah. Duduk sepatah kata. Nah, jadi apa yang mau perwira ini mau Yesus katakan? Sembuh pasti. Keluarkanlah sepatah kata. Sembuh. Hambamu sembuh. Gitu saja. Ya. Nah, jadi perwira itu mau Yesus keluar perintah kepada hambanya. Ya. Mari kita selidiki apa yang sangat dimengerti oleh perwira ini. Sebab, perwira ini mulai terus ya. Dia berkata, katakanlah sepatah kata. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jadi perwira ini punya atasan, punya bawahan. Nah, dia seorang bawahan dan di bawahnya ada prajurit. Perwira berotoritas atas bawahannya. Perwira itu tunduk kepada atasannya dan perwira itu bawahannya juga tunduk kepada dia. Betul? Tentara itu berjalan dengan otoritas. Nah, kalau kasih gambarannya ini begini. Ya, perwira tunduk kepada atasan. Bawahan juga tunduk kepada perwira. Begitu? Amin. Jadi, haleluya, saudara-saudari, kita tunduk kepada Tuhan. Amin. Dan penyakit-penyakit di setan-setan itu juga akan tunduk kepada kita. Apa saja yang menghalangi pemberitaan kerajaan Allah juga harus tunduk kepada kita. Karena kita datang di dalam nama Raja di atas segala raja. Haleluya. Ini penting ya, saudara-saudari. Kita harus tunduk kepada Tuhan dulu. Ya. Dan Tuhan Yesus tunduk kepada Bapa. Amin. Jadi kita tunduk kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang bawahan-bawahan ini penyakit lah, setan lah, atau apa saja yang halang-halangin kita mau beritakan kerajaan Allah, juga harus tunduk kepada kita. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, ini balik lagi ya kepada perwira itu, maka ia pergi. Nah, perwiranya sekarang memberitahukan apa yang dia ngerti nih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katanya, katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Karena aku seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku. Bawahan kan hambaku, kerjakanlah ini. Bos kan juga sudah, hei, pergi sih, sapu, latai. Pergi, ngepel. Kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Apakah perwira ini bimbang? Bawahannya akan tunduk kepada perintahnya? Ada bimbang dalam keluar perintah? Kan enggak. Ya.
Kita yang jadi bos kita tahu, kamu masak sekarang, saya lapar mau makan. Pasti pembantu kita pergi kan masak. Apa kita bimbang waktu keluar perintah itu dia masak? Enggak ya. Mau tunduk nggak perintah sama saya? Enggak mungkin. Pokoknya pembantu itu tunduk kepada perintah bosnya. Perwira ini tentara. Jadi dia ngerti otoritas. Saudara-saudari, Bapak kita yang di sorga, yang menciptakan langit dan bumi, yang berotoritas atas segala-galanya. Amin. Dia yang menguasai segala-galanya. Haleluya, Bapak kita. Jadi kalau Yesus adalah anaknya, kita adalah anaknya Bapak kan? Kalau kita berdoa kan Bapak kami yang di sorga. Aduh, haleluya. Puji Tuhan, mengertilah kita siapa, kedudukan kita itu siapa. Ya bukan untuk sombong, ada sombong amat memang kamu ini siapa sih? Bukan. Sudah diberikan dengan bukan dengan cuma-cuma ya, betul ya, dengan cuma-cuma ya Tuhan. Kita ini orang berdosa ya, tapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ya. Mengingat kita ini diciptakan oleh Bapaknya seperti rupanya ya. Kita bukan datang dari monyet ya, bukan datang dari nggak mungkin ya datang dari monyet. Kita ini manusia yang diciptakan serupa-rupanya Allah Bapa kita yang di surga. Haleluya. Jadi kita harus mengerti otoritasnya siapa, dari siapa, otoritas apa. Perwira ini dia nggak ngerti banyak, tapi dia sering lihat kalau Yesus kalau nyembuhkan orang sakit kok pakai begitu ya, perintah saja. Dia ngerti otoritas kan. Nah, katakanlah sepatah kata. Nah, oleh karena itu sedikit pun tidak meragukan perintahnya akan dijalankan oleh bawahannya. Perwira ini kan tentara. Kalau tentara kan jalannya pakai otoritas kan. Atasnya selalu perintah ke bawah ya siap Pak, jalan. Ya? Nah, jadi kenapa kita selalu bimbang pada waktu kita mengeluarkan perintah kepada sakit penyakit dan setan-setan supaya pergi. Ya. Ini kita punya kelemahan. Waktu muridnya gagal perintahkan setan itu, Tuhan bilang, kamu sesat ya, kamu tidak percaya ya. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Kamu nggak tahu, udah diajar. Rupanya Tuhan juga ngomel kepada kita ya, marah sama kita sebetulnya hari ini. Aduh, bagaimana ya? Nah, baiklah kita turutilah perintah Tuhan ya. Kenapa di hati selalu ada, gimana ya kalau nggak sembuh, kalau orangnya mati gimana ya? Jangan pikirlah begitu. Sekarang pakailah firman Tuhan, hati kita itu semua dibersihkan ya, bertobat lah artinya. Enggak lain. Kalau aku berdoa orangnya mati gimana ya? Orang mati atau hidup bukan urusan kita ya. Mati atau hidup di tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi jalankanlah perintah Tuhan ya. Jangan bimbang. Itu karena kita tidak mengerti otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Menguasai penyakit-penyakit dan setan-setan. Sekarang mengertilah otoritas ini. Seperti perwira itu mengerti otoritas. Bawahan harus tunduk. Habis perkara. Ya. Nah, haleluya. Pokoknya penyakit dan setan harus tunduk kepada aku. Kalau aku beri perintah satu kali nggak ikut, kedua kali, ketiga kali, keempat kali, 1000 kali, 1.000.000 kali, tidak peduli. Pokoknya terus dihantam. Ya. Sampai orangnya sembuh atau sampai orangnya dipanggil Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Pokoknya kita lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Betul? Nah, kita kan bawahan. Mengakibatkan iman yang memindahkan gunung. Gunung yang kecil. Saudara-saudari, Tuhan bisa pindahkan gunung yang berapa besar pun karena dia punya segala kuasa ya. Nah, gunung yang kecil-kecil ini apa nih? Penyakit, setan. Gunungnya dibandingkan dengan otoritas Tuhan ya kecil semua. Jadi kita harus mengerti apa? Mengerti otoritas. Apa itu otoritas? Bawahanku harus tunduk kepada perintahku. Amin. Haleluya. Bawahan harus tunduk. Pokoknya gitu. Bawahan harus tunduk.
Artinya penyakit setan harus tunduk. Tetapi perwira ini dengan perwira ini, kok ada tetapinya? Nggak ada tetapi. Perwira ini mengerti dengan persis otoritas. Betul? Jadi dia sama sekali tidak bimbang. Bawahannya pasti akan mentaati perintahnya. Dia sama sekali yakin. Ya, tidak seperti hambanya, murid-muridnya Tuhan ya, waktu usir setan. Setan ini pergi apa enggak ya? Nah, tidak ada. Waktu itu, makanya Tuhan Yesus sudah, kamu ini sesat dan kurang percaya. Betul tidak? Jadi sesat kata Tuhan Yesus kalau nggak percaya bawahan akan tunduk. Jadi kita jangan sesat lagi ya, bawahan kita harus tunduk kepada kita. Amin. Nah, ketahuilah siapa bawahanmu, siapa atasanmu. Amin. Haleluya. Atasan kita, Bapak kita yang di surga. Ya. Melalui Tuhan Yesus ya. Nah, kita tunduk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, bagaimana Tuhan Yesus diutus oleh Bapaknya, begitu juga Tuhan Yesus mengutus kita. Nah, lihat bagaimana reaksinya Yesus yang luar biasa kepada kata-kata perwira ini. Wah, heran Tuhan Yesus. Heran akan perwira ini. Loh, perwira ini. Jika aku heran apa? Karena perwira ini berkata kepada bawahanku, suruh pergi, dia pergi. Suruh datang, dia datang. Kepada hambaku, kerjakan. Maka hambaku kerjakan. Tuhan Yesus tuh heran. Ya, bahwa perwira ini mengerti apa? Mengerti tentang otoritas yang orang lain tidak punya. Jadi dia sama sekali tidak bimbang perwira ini ya, atau tidak bimbang bawahannya akan menjalankan perintahnya. Nah, saudara-saudari, waktu kita usir penyakit sama setan, kita harus belajar, berlatihan sampai kita tidak bimbang. Setan dan penyakit itu tunduk kepada kita. Amin. Pelajar ini. Ceritanya ya kungfu lah. Orang pikir kungfu tuh cuman gebukin orang. Ya bukan. Artinya kita belajar dengan disiplin dan mengerti. Ya. Dengan rajin. Sampai kita kalau keluar perintah, bawahan tunduk. Amin. Hari ini sedikit sekali orang percaya atau hamba-hamba Tuhan yang mengerti otoritas. Dan sambil berpaling Tuhan Yesus ya, teruskan ya di Alkitab. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini. Iman sebesar perwira ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Tuhan Yesus sebut iman perwira ini, karena perwira itu mengerti otoritas, iman yang besar kan? Saudara-saudara, ambil kesimpulan. Iman yang besar artinya mengerti memakai otoritas, ya, digabung jadi satu. Benar? Ini kesimpulannya. Karena perwira kan mengatakan kepada Yesus, aku punya otoritas atas bawahanku. Bawahanku pasti tunduk kepada perintahku. Tuhan Yesus katakanlah sepatah kata, hambaku itu sembuh. Dan Tuhan Yesus bilang, iman sebesar ini. Artinya iman yang begini, artinya mengerti otoritas kan? Betul? Haleluya. Ya. Aku tidak pernah jumpai sekalipun di antara orang Israel. Benar. Perwira ini punya iman sebesar ini yang Yesus tidak pernah jumpai di antara orang Israel. Karena dia mengerti persis ciri-ciri daripada otoritas. Nah, saudara-saudari, sehabis saya selesai menguraikan ini, saudara-saudari kembali lagi, dilihat berkali-kali. Ya. Dan juga iman itulah iman yang memindahkan gunung. Benar? Iman yang besar adalah iman yang memindahkan gunung. Atau iman seperti, bukan sebesar. Ya. Kalau sebesar biji sesawi mah kekecilan ya. Iman seperti biji sesawi. Iman besar apakah yang dimiliki oleh perwira ini yang Yesus tidak pernah jumpai di Israel?
Tentu saja dia punya iman kepada Tuhan. Ya betul lah, perwira ya punya. Tuhan bisa. Tuhan dapat menyembuhkan hambanya. Tetapi orang lain yang datang kepada Yesus, seperti perempuan yang sakit pendarahan, juga punya iman kan kepada Yesus dapat menyembuhkan. Tetapi kata Tuhan Yesus, di Israel nggak ada iman yang punya perwira ini. Nah, coba kita bandingkan iman perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun kan, dia datang dari belakang kan, dia sentuh jubah Yesus, dia bilang, asal aku sentuh jubahnya, aku pasti sembuh kan, kata dia. Kata perempuan ini kan. Hah? Nah, jadi apa bedanya iman perempuan ini yang sentuh jubah Yesus dan iman perwira ini? Siapa yang imannya kepada lebih lagi, lebih tinggi lagi lah tingkatannya. Jadi bagaimana iman perwira itu istimewa? Banyak di Israel orang yang disembuhkan oleh Yesus, tetapi yang Tuhan Yesus puji adalah iman perwira ini. Apa yang istimewa? Ada dimensi yang baru pada imannya perwira ini. Karena dia mengerti otoritas. Perempuan yang menjamah Tuhan Yesus, apa yang dia ngerti? Oh, aku harus dekat Yesus dulu, jamah dulu kepada Yesus. Baru aku bisa sembuh kan? Dia nggak mengerti otoritas kan, perempuan dia yang berpendarahan 12 tahun itu, betul? Oh, perwira ini mengerti otoritas. Karena dia sering pakai otoritas sendiri. Dan dia tahu lagi, Yesus nggak usah datang lagi ke rumahnya. Dari jarak jauh saja. Tuhan, jangan datanglah susah-susah. Katakanlah sepatah kata. Oh, rupanya dia mengerti otoritas tuh nggak usah deket-deket ya, jauh-jauh juga bisa. Ya. Kalau menurut hari ini kita dari Amerika ke Indonesia, ke Malaysia juga sampai, betul tidak? Ya. Amin. Otoritas tidak dikurangi oleh jarak, sedikit pun tidak. Perempuan yang sakit pendarahan di Markus 5 itu mengerti tenaga kesembuhan. Nah, yang mengalir dengan menjamah Tuhan Yesus, betul? Dia jamah baru tenaganya keluar kan? Dia ibaratnya dia menjamah listriknya dah ya, kena listrik, ya, kena strom. Jadi saudara-saudari, yang mana lebih tinggi? Otoritas apa tenaga? Otoritas ya, saudara-saudari. Ya, kita kan sering bilang polisi gitu kecil. Kalau mau nyetop truk begitu besar. Wah, habislah polisi itu. Tapi tidak kan, polisi berotoritas kan? Lu stop. Ya, stop lah. Truk itu biar berapa besar, betul? Karena polisi itu punya otoritas. Otoritasnya dari mana? Otoritas satu negara. Atasannya banyak. Amin. Tetapi karena perwira itu mengerti otoritas, ia tahu bahwa Yesus dapat keluarkan perintah dari jarak jauh. Ya. Perwira itu bilang pergi, bawahannya pergi. Dan waktu kita bilang penyakit pergi dari sini, penyakit itu harus tunduk dan hamba perwira itu sembuh. Perwira itu tidak meragukan bawahannya, pasti menjalankan perintahnya, biar dari jarak jauh. Dia tahu bahwa Yesus punya otoritas yang sama menguasai penyakit-penyakit dan setan-setan. Jadi dia tidak bimbang pada waktu Yesus mengeluarkan perintah dari jarak jauh dengan otoritas, penyakit hambanya itu pasti akan tunduk dan hambanya itu pasti akan sembuh. Oleh karena perwira itu dengan persis mengerti otoritas yang diberikan kepadanya menguasai bawahannya. Dan dia tahu bahwa Yesus punya otoritas yang sama menguasai sakit penyakit. Haleluya. Otoritas ini sudah diberikan kepada siapa? Kepada kita orang yang percaya. Haleluya. Yesus berkata dia punya iman besar. Saudara-saudari, mau dipuji oleh Tuhan Yesus, punyailah iman yang besar seperti perwira ini. Kenapa imannya besar? Karena mengerti otoritas. Saudara-saudari, mengertikah otoritas saudara-saudari? Kalau kita bilang dalam nama Yesus tuh jangan pikir dalam nama Yesus itu mantra, bukan. Dalam nama Yesus artinya di dalam nama Yesus setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan semesta alam. Jadi kamu penyakit tunduk, kamu setan keluar. Gitu. Ya, saudara-saudari. Punya iman yang besar. Jadi jangan bilang, Tuhan, aku hanya iman sebesar biji sesawi saja. Dimarahi Tuhan, kamu sesat. Aku tidak percaya. Jangan ya, saudara-saudari.
Kadang-kadang kita rendah hati, bukan rendah hati, karena kita tuh tidak percaya, belagak rendah hati lagi. Aduh, iman tanpa bimbang, ya, yaitu iman yang memindahkan gunung. Oleh karena dia mengerti otoritas. Sekali lagi, iman yang memindahkan gunung sama dengan mengerti otoritas. Haleluya. Otoritas gampang ya pikirannya ya. Uraiannya. Bawahan tunduk. Pokoknya gitu. Kalau kita mengerti ciri-ciri otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, menguasai sakit penyakit dan setan-setan, kita akan punya iman yang memindahkan gunung untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dengan efektif. Tanpa bimbang. Dan apa yang terjadi pada waktu Yesus katakan sepatah kata dari jauh dengan otoritas, hamba itu sembuh. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Otoritas itu tidak dikurangi oleh jarak jauh atau oleh jumlah. Ya. Kalau 1.000 orang tunduk kepada saudara, 1.000 orang kita keluar satu perintah. Ya seperti tentara lah, kalau bawahannya 1.000, dia bilang serbu, 1.000, ya bukan. Kalau 1 ya 1, kalau 1.000 ya 1.000, 100 ya 100. Otoritas itu tidak dikurangi oleh jarak jauh atau oleh jumlah. Murid-murid Yesus hari ini juga bisa menyembuhkan orang sakit dari jarak jauh dengan menjalankan otoritas. Amin. Jadi kita bisa menyembuhkan beberapa orang sakit pada saat yang sama dengan menjalankan otoritas. Kalau saudara mengerti otoritas, sekali lagi diulang-ulang ya. Saudara-saudari, ini harus diulang-ulang. Saudara tidak ragu atau bimbang di hatimu, bawahanmu harus dan pasti akan tunduk kepada perintahmu, biarpun dari jarak jauh. Amin. Dalam penginjilan, penyakit-penyakit dan setan-setan ada di bawah otoritas saudara. Jadi kita mengeluarkan perintah kepada sakit penyakit dan setan-setan dengan otoritas dan tanpa bimbang. Terutamanya waktu memberitakan Injil. Kalian, saudara-saudari, kita semua waktu memberitakan Injil, Injil kerajaan sorga loh, Injil kerajaan Allah. Wah, saudara-saudari, itu hebat luar biasa loh. Malaikat-malaikat semua backingan kalian. Haleluya. Oh, saudara-saudari, percayalah, mempunyailah iman. Satu kerajaan sorga backing saudara. Haleluya. Bapak yang mempunyai segala kuasa, segala otoritas backing saudara. Haleluya. Kita boleh menyembuhkan orang sakit dengan tenaga dan otoritas tanpa bimbang. Berdasarkan waktu. Memberitakan Injil. Berdasarkan Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, inilah saudara-saudari. Ya. Jadi waktu saya melayani orang sakit, saya tahu. Saya diberi kuasa dan tenaga yang ilahi. Saya lagi menginjili orang yang belum percaya. Tuhan perintahkan saya menyembuhkan orang yang sakit di sini. Tuhan mau orang yang belum percaya disembuhkan. Supaya seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Penyakit ini adalah bawahanku. Seperti anjingku. Jadi tidak jadi masalah. Orang ini disembuhkan. Haleluya. Kalau kita di bidang aktivitas kita mengerti otoritas, ya. Kalau kalian adalah bos, banyak yang punya usaha, banyak yang punya bawahan, pekerja di rumah, kalian tahu ya, pakai otoritas kan? Lu pergi kerjain ini. Lu pergi beli ini. Masak, ngepel, sapu. Saudara-saudari, kita kan pandai kasih perintah sana-sini. Saudara-saudari, pakailah otoritas itu sekarang menguasai setan dan penyakit. Amin. Jadi ini iman yang memindahkan gunung sebagai bos yang pegang otoritas atau kuasa. Amin. Saudara tidak bimbang, jangan bimbang bahwa bawahanku akan tunduk kepada perintahmu. Kalau bos itu nggak bisa perintah bawahan, nggak bisa sukses.
Dia punya bisnis tuh nggak bisa sukses kalau nggak bisa jadi bos ya. Benar? Sebagai yang berpemenang kita percaya bahwa apa yang dikatakan kita akan terjadi. Amin. Apa yang dikatakan kita itu akan jadi. Gunung pindah, maka gunung itu akan pindah. Apa yang kita katakan akan terjadi. Supaya sebagai yang punya otoritas kita harus mewujudkan apa yang kita katakan dengan memakai otoritas kita. Kalau kita bilang gunung pindah, gunung harus pindah. Anjing kamu duduk, harus duduk. Ya. Nah, itulah iman yang memindahkan gunung. Ini saja saya akan akhirkan Markus 11 ayat 23. Kalian hafalkan saja ya sampai minggu depan Kamis. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara-saudari, selesai pada saat ini. Terima kasih. Kita stop sharing. Mari kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan untuk firman yang begitu indah. Saya juga dikuatkan. Haleluya. Ya. Nah, saudara-saudari, nanti kita melayani orang sakit. Nah, kita semua sudah banyak yang diajar ya. Kalian bisa melayani juga sama-sama dengan saya.